Kenapa sih setiap kita ngebahas masalah Jakarta ada aja orang yang nganggap kalau kita itu lagi ngebandingin Jakarta sama Jawa Barat? Kenapa? Udah Mamang diem dulu, saya lagi mau curhat. Udah Mamang ngopi aja, ngopi dulu dah. Ngopi. Oh, oke, siapa takut? Nah, jadi saya yang bahas Jakarta itu karena Jakarta mempengaruhi kehidupan saya. Karena setiap harinya kehidupan saya itu lebih banyak di Jakarta daripada di Jawa Barat. Lebih banyak saya muter-muter jalan Jakarta daripada jalan-jalan di Jawa Barat. Karena apa? Ya karena saya kerjanya di Jakarta. Tuh kayak tadi pagi saya berangkat kerja posisi hujan. Setelah berhasil menghindari banjir-banjir di Bekasi sampai ke Jakarta macet total dari Marunda sampai Tanjung Priuk. Hah? Gimana nggak kesel saya? Masalahnya apa? Ya kan saya 26 tahun kerja di Jakarta. Artinya pajak penghasilan saya selama 26 tahun itu kan masuknya ke Jakarta. Ya wajar dong kalau saya protes soal Jakarta. Kenapa dipermasalahkan? Toh banyak orang-orang luar Jawa Barat yang protes soal kebijakan Jawa Barat juga. Artinya mereka peduli sama Jawa Barat. Tuh, mungkin mereka juga kerja di Jawa Barat dan pajaknya masuk ke Jawa Barat. Makanya wajar aja kalau mereka protes soal infrastruktur Jawa Barat karena mereka merasa ikut membangun Jawa Barat. Tuh, kalau nggak percaya banyak tuh videonya yang di Kerawang, yang di Bekasi, ya kan? Minta uang nggak dikasih gitu ya? Apa sih hari Mamang minta uang nggak dikasih? Itu tadi Kerawang Bekasi, minta uang nggak dikasih. Ay si Mamang sok ayah wae. Ya jadi intinya mah saya tidak mewakili Jawa Barat untuk merosting Jakarta. Saya mah yang sekedar mengeluarkan keresahan saya karena dampaknya saya rasakan langsung, banjirnya, macetnya. Tuh, Udah? udah lah. Kopinya aja belum habis. Sampai kopi habis mah mulut saya berbusa tuh, Mang. Yang penting mah saya udah ngeluarin unek-unek, udah lega gitu. Emang mau bahas apa kita? Ya, saya sih maunya kita bahas video pidatonya Bang Dul yang waktu dia di BMKG, Mang. Oh, mana videonya? Nah, videonya. Kalau Jakarta tidak hujan, tapi maaf Bekasi, Bogor, Banten hujan, akibatnya Jakarta juga pasti akan banjir. Oh itu. Iya, Mang. Saya malah udah lihat lengkapnya. Oh, Kalau teman-teman mau lihat lengkapnya, ya silakan cari sendiri gitu. Karena di situ juga disebutkan bahwa katanya Jakarta itu tahun ini lebih banyak melakukan modifikasi cuaca dibanding tahun-tahun sebelumnya. Artinya setiap tahun Jakarta itu melakukan modifikasi cuaca. ya udah sok tuh kasih tanggapannya. Tar dulu atuh. Saya nyambat dulu. Lah, pakai nyambat segala. Nyambat apa sekarang? Saya nyambat BMKG, Mang Iwan. Bisa nyambat BMKG segala. Nah, ada juga pertanyaan katanya emang cuaca bisa dimodifikasi kan gitu ya. Ya. Nah, saya ingin sedikit mengedukasi lah istilah nama para pemirsa sadayanya gitu dengan video ini, sok simak baik-baik. Penyemayan awan atau cloud seeding adalah teknik modifikasi cuaca yang menggunakan bahan kimia seperti natrium klorida, kalsium oksida, atau perak iodida untuk meningkatkan jumlah inti kondensasi dalam awan. Dalam buku A Short Course in Cloud Physics oleh Rogers and Yao, menjelaskan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk meningkatkan curah hujan di daerah kering atau mengurangi hujan di wilayah tertentu. Namun, teknik ini dapat memiliki dampak lingkungan yang signifikan, seperti yang diungkapkan ilmuwan dari Cina Hongyu Li dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Artificial Seeding Effects of Convective Clouds on the Opening Day of Beijing 2008 Summer Olympics, yang menunjukkan bahwa penyemayan awan yang diterapkan selama Olimpiade Beijing 2008 menyebabkan peningkatan curah hujan dan banjir di wilayah sekitarnya. Nah, Oh, gitu. itu Mang Iwan. Jadi bisa kita lihat statement yang terakhir dari profesor apalah namanya teh. Di situ kan disebutkan katanya modifikasi cuaca pernah dilakukan di Beijing pada saat Olimpiade dan menyebabkan daerah sekitarnya sering hujan deras. Bukan diibaratkan misalnya Jakarta itu ya seperti Beijing waktu itu, berarti Jakarta itu memodifikasi cuaca supaya berkurang hujannya. Artinya menyebabkan hujan deras di wilayah sekitar Jakarta. Kan begitu. Oh, begitu. Ya, tapi jelaskanlah kenapa bisa jadi begitu. Kan prinsipnya tadi udah jelas yang di awal video. Disebutkan bahwa modifikasi cuaca itu bisa dua. Bisa untuk menurunkan hujan di daerah kering atau mengurangi debit hujan di daerah yang banjir. Nah, kalau menurunkan hujan berarti awan yang jadi targetnya itu adalah awan yang
tepat berada di daerah wilayah target. Jadi ditaburi garamnya itu pas awannya di wilayah target. Tapi kalau misalnya untuk mencegah hujan, awan yang ditaburi garam itu ya awan-awan yang sebelum masuk ke daerah target. Nah, terus Artinya awan-awan yang sebelum masuk Jakarta itu sudah ditaburi garam supaya hujan sebelum datang ke Jakarta. Nah itu kan tergantung anginnya arahnya kemana. Ya kan, ada yang datang dari laut, ada yang datang dari Bekasi, ada yang datang dari Bogor, ada yang datang dari Tangerang, Banten. Nah artinya kalau misalnya yang dari laut mah istilahnya ya nggak terlalu berpengaruh lah. oh iya, Hujannya di laut. Tapi kalau yang ditaburi garamnya itu yang di wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang, ya otomatis daerah-daerah itu akan hujan lebih lebat dari biasanya. Jadi bisa jadi banjir di Tangerang, banjir di Bekasi itu adalah ya siapa tahu gitu hujan yang dikirim dari Jakarta. oh ya istilahnya bukan dikirim dari Jakarta tuh, tapi efek modifikasi cuaca Jakarta gitu. Iya. Nah, terus jadi kesimpulan itu gimana, Mas? Nah, jadi walaupun Jakarta sudah bisa mengurangi curah hujannya ya dengan memodifikasi, tapi tidak bisa mengurangi debit air. Karena apa? Air tetap datang masuk ke Jakarta dengan cara yang lain. Bukan dengan cara hujan, tapi dengan banjir kiriman dari Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Seperti itu, Bang Iwan. Kalau kata paket mah diretur teh. Nah, jadi kalau ibarat kata sinetron mah kayak beginilah. Gimana? Mas, ini adalah hasil perbuatanmu. Maka, kembalikan kepadamu.